Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan survei dari Pew Research Center, 50-70% orang Jepang itu tidak beragama. Bayangkan, lebih daripada separuh orang Jepang itu tidak beragama. Wow, gila banget. Hanya 30%-an yang mengaku beragama. Kemudian yang menarik daripada orang-orang Jepang ini ya, kenapa Jepang ini dinobatkan menjadi salah satu negara yang paling jujur di dunia. Bayangkan, paling jujur. Tapi di sana nggak ada agama. Orang-orang malas beragama di sana. Justru saya melihat ya, negara yang gila agama, ya, negara yang terlalu fanatik dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Justru saya melihat negara tersebut kurang jujur, bahkan lebih ke munafik. Ini kan semacam keanehan, aneh bin ajaib. Sebelum kita lanjut ya, karena ini pembahasannya sangat menarik, sangat-sangat menarik. Kenapa orang Jepang itu malas beragama, padahal mereka salah satu negara yang paling jujur di dunia. Sebelum kita lanjut ya, semua yang saya ucapkan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Dan sekali lagi disclaimer on, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang Jepang itu punya pandangan unik tentang agama. Sangat-sangat unik, berbeda dengan orang-orang yang ada di Konoha dan orang-orang yang ada di Eropa. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Berdasarkan sumber akademis, misalnya saya ngambil sumber dari The Japanese Mind oleh Robert C. Christopher ya. Buku ini menjelaskan bahwa orang Jepang memiliki pandangan yang unik tentang agama. Mereka lebih fokus pada kehidupan sehari-hari daripada terlalu memikirkan Tuhan atau agama. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa orang Jepang itu tidak fokus pada agama? Kalau meninggal nanti gimana? Masuk neraka dong. Kenapa orang Jepang itu tidak fokus bertuhan? Nanti kalau meninggal gimana? Nggak masuk surga dong. Gimana orang Jepang mau masuk surga kalau mereka tidak beragama? Kalau mereka tidak melakukan ritual-ritual ibadah? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ya dari warga Konoha biasanya. Jadi kalau misalnya kita tanya hal-hal seperti ini kepada orang Jepang ya, orang Jepang akan menjawab seperti ini. Kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu ada, ya mereka sebenarnya sebagian ada yang percaya adanya Tuhan ya. Tapi rata-rata mereka tidak percaya yang namanya surga ya. Kalau misalnya surga itu ada, ya karena mereka berpikir bahwa surga itu tidak terbukti secara ilmiah ya. Dalam pikiran mereka, dalam pola pikir orang-orang Jepang itu, kalaupun surga itu ada, ya, maka orang-orang yang berhak masuk surga pertama itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia, yang jujur, ya, orang-orang yang berbuat baik, bukan orang-orang yang julid gitu, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bohong, ya, orang-orang yang nipu, bukan orang-orang seperti itu. Itu dalam pikiran orang Jepang ya. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, lah kalau nggak masuk agama tertentu kan nggak mungkin masuk surga. Gimana mau masuk surga kalau nggak masuk agama tertentu? Nah, orang Jepang akan menjawabnya dengan apa? Dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tuhan tidak beragama. Manusia yang beragama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama tertentu itu bisa memasukkan ke surga sementara Tuhan tidak beragama? Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Ya, pikiran orang Jepang seperti itu. Pola pikir orang Jepang itu, Tuhan tidak mungkin pilih kasih kalau kita tidak menganut agama tertentu. Misalnya kita tidak menganut agama Kristen, tidak menganut agama Yahudi, tidak menganut agama Hindu, agama Buddha, agama Aksa dan lain sebagainya. Masa kita nggak masuk surga? Emang Tuhan itu pilih kasih? Tuhan menciptakan surga itu hanya buat agama tertentu aja. Tidak masuk akal. Orang-orang Jepang akan berpikir seperti itu. Ya, Tuhan itu tidak mungkin pilih kasih. Tuhan akan memasukkan seseorang itu berdasarkan apa? Berdasarkan kelakuannya, berdasarkan sifatnya. Itulah alasannya kenapa orang Jepang itu sangat suka yang namanya bekerja keras ya. Mereka berpikir bahwa dengan bekerja keras itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan mereka. Jangan salah, orang Jepang itu juga percaya sama Tuhan kok. Ada sebagian yang percaya ya. Mereka itu tidak percaya yang namanya Tuhan yang personal ya, tapi Tuhan yang alam semesta. Lebih ke Tuhan yang dipercaya oleh agama Hindu dan agama Buddha, bukan Tuhan yang dipercaya oleh agama Abrahamik ya. Jadi orang-orang Jepang itu berpikir ya, kalaupun surga itu ada, surga itu
tidak mungkin hanya bagi kalangan tertentu. Tuhan tidak mungkin berpihak. Masa Tuhan berpihak pada agama tertentu? Ya, kalau kita tidak menganut agama tertentu, kita nggak masuk surga. Kalau kita nggak masuk ke agama A misalnya, kita nggak masuk surga. Masa Tuhan se-childish itu? Orang-orang Jepang berpikir seperti itu. Masa Tuhan segabut itu? Masa Tuhan sepilih kasih itu? Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Dan mereka juga berpikir bahwa Tuhan itu tidak beragama. Manusialah yang beragama. Tuhan tidak beragama. Jadi kalau kita mengatakan nanti orang Jepang nggak masuk surga, wong surga itu juga hak prerogatif Tuhan, kita nggak tahu ya kan. Masuk surga itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Sehingga orang Jepang tidak sibuk mikirin surga, mikirin agama, mikirin Tuhan. Enggak. Mereka lebih sibuk bekerja, melakukan kebaikan-kebaikan, kejujuran. Sehingga apa? Sehingga orang Jepang itu banyak menciptakan penemuan-penemuan seperti Suzuki, Honda, Ninja, dan penemuan-penemuan lainnya. Ada banyak tuh penemuan dari Jepang ya. Ada banyak ya. Toyota tuh sampai ke seluruh dunia, bayangkan coba. Itu pengaruh dari apa? Pengaruh daripada kerja keras orang-orang Jepang. Mereka berpikir ya, kalaupun surga itu ada, maka kita akan berhak masuk surga karena kita punya banyak pahala. Mereka menciptakan Honda, Suzuki, Ninja dan lain sebagainya untuk apa? Ya untuk bekal mereka ke surga. Itu adalah pahala mereka, mengalir terus ya pahalanya walaupun mereka meninggal. Mereka berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa pekerjaan mereka adalah ibadah mereka. Mereka tidak sibuk mikirin ritual-ritual ya, ritual-ritual keagamaan. Ritual-ritual keagamaan mereka itu adalah ibadah mereka itu sendiri, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Pekerjaan mereka itu adalah ritual-ritual keagamaan menurut orang-orang Jepang. Ya, kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Tuhan itu kan pasti akan memasukkan seseorang itu kalau menyembah dia. Orang-orang Jepang tidak berpikir seperti itu. Orang-orang Jepang berpikir bahwa Tuhan itu tidak gila hormat. Tuhan itu maha adil. Nah, itulah alasannya kenapa orang Jepang itu, nenek moyangnya maksudnya ya, dulu nenek moyang orang-orang Jepang itu menyembah yang namanya matahari. Itulah alasannya kenapa Jepang itu punya bendera yang sangat unik, yaitu seperti gambar matahari. Kenapa menggunakan bendera seperti itu? Ya karena nenek moyang mereka dulu menyembah matahari. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok konyol ya menyembah matahari, ada pesan moralnya. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan bahwa orang lain itu konyol gitu, sesat dan sebagainya. Enggak. Zaman itu ya belum ada yang namanya agama ya, masih zaman dulu banget ya. Nenek moyang orang Jepang itu berpikir kalau Tuhan itu ada, Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan matahari ke semua kalangan, ke semua kaum, ke semua agama. Baik orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama. Mau ateis, mau agnostik, mau Hindu, mau Buddha, mau agama Kristen dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Tuhan tidak pernah menagih token ya kan. Saya udah nyiptain matahari nih. Mana? Tokennya mana? Tokennya mana? Uang token mana? Beli token matahari mana? Enggak, Tuhan enggak pernah seperti itu. Jadi itu pola pikir daripada orang-orang Jepang ya. Sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan agama. Bukan berarti mereka tidak bertuhan ya. Mereka sangat menghormati yang namanya Tuhan. Sangat-sangat menghormati. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, bekerja keras dan lain sebagainya. Ya, ada sebagian orang Jepang yang jahat ya. Nggak semuanya orang Jepang baik. Tapi pada faktanya rata-rata ya. Kita ngambil rata-rata ya. Karena di Konoha juga nggak semuanya penipu kan. Tapi rata-rata nggak jujur. Kalau di Jepang itu rata-rata orangnya jujur. Jadi ini sangat-sangat tidak masuk akal ya. Justru di Jepang nggak ada agama, nggak peduli dengan agama. Mereka lebih bisa dipercaya daripada negara-negara yang gila dengan agama, yang sangat peduli dengan agama. Ini sungguh-sungguh sangat-sangat tidak masuk akal sebenarnya. Ya, sangat-sangat berbanding terbalik. Kenapa kejujuran itu sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa? Apa alasannya? Karena kalau kita tidak jujur, negara lain tidak akan percaya dengan kita. Kalau kita tidak jujur, maka masyarakatnya tidak akan percaya dengan pemerintahnya. Begitu juga dengan sebaliknya, pemerintah nggak percaya dengan masyarakatnya, sehingga banyak pemerintah yang korupsi. Ya kalau pemerintah sudah korupsi, masyarakat juga korupsi, semuanya banyak penipuan, nggak ada kejujuran dan lain sebagainya, maka negara akan hancur.
Jadi cek data. Biasanya 10 negara yang maju itu, ya, mereka biasanya adalah negara yang sangat jujur, ya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Jepang tuh nggak beragama, nanti mereka masuk neraka, ya, mereka nggak masuk ke agama kita, belum tentu. Belum tentu, ya. Jadi jangan memvonis seperti itu. Ya justru bisa aja mereka yang duluan masuk surga kan, kalaupun surga itu ada. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat agamanya, Tuhan tidak beragama, manusia lah yang beragama. Tuhan juga tidak mungkin pilih kasih, ya. Kemudian selain faktor yang saya jelaskan barusan, ada faktor lain misalnya, ya, faktor dari sejarah misalnya, pengaruh daripada agama Shinto. Jadi Shintoisme ini adalah agama asli Jepang yang memiliki pengaruh besar terhadap kebudayaan dan masyarakat Jepang. Shinto ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap Tuhan, ya. Mereka tidak punya konsep ketuhanan, sama seperti Buddha, ya. Tapi mereka percaya Tuhan, cuman mereka nggak memusingkan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Mereka lebih fokus pada apa? Kebaikan, kejujuran, menciptakan, ya, alat-alat baru. Begitu pola pikir daripada orang-orang Jepang, ya. Bekerja keras, ya. Itulah alasannya kenapa orang-orang yang tinggal di Jepang itu sangat suka yang namanya bekerja keras, ya, bahkan berlebihan dalam bekerja keras, ya, sehingga mereka lupa nikah, ya. Lupa kawin, ya. Ya karena apa? Karena mereka sangat fokus dalam bekerja. Kita bisa melihat bukti misalnya dari pesan moral film Naruto, ya. Kenapa saya menggunakan baju Naruto seperti ini? Sebenarnya ini hanya simbol aja, ya. Ini hanya topeng aja. Hati saya tetap kepada Konoha, ya. Hati saya tetap kepada Indonesia. Ini hanya ini doang, hanya kostum doang, ya. Sama seperti ini misalnya baju keagamaan itu kan cuman di luarnya aja kan. Kalau misalnya orang menggunakan baju keagamaan, terus apakah dia tidak bisa lepas yang namanya dosa dan sebagainya? Enggak juga kan. Jadi baju itu kan hanya simbol, ya. Cuma warga Konoha itu lebih fokus pada simbol daripada esensi daripada agama itu sendiri, ya. Dalam film Naruto, orang Jepang, ya, sangat menggambarkan karakter-karakter daripada Naruto. Bekerja keras, ya, dari zero to hero, ya. From zero to hero, dari yang tidak bisa apa-apa jadi sesuatu, ya, dari sesuatu yang tidak berguna jadi pahlawan. Karena apa? Karena kerja keras. Secara tidak langsung, ya, orang Jepang itu menyiratkan, ya, memberikan pesan moral dalam film Naruto itu, ya. Kita harus bekerja keras, sangat bekerja keras, ya. Kemudian selain itu pengaruh daripada agama Buddha juga, ya. Agama Buddha juga mempengaruhi tradisi dan budaya orang-orang Jepang, terutama pada abad ke-6, ya. Buddha memiliki konsep tentang kesadaran dan pencerahan yang berbeda dengan konsep tentang ketuhanannya, dan ini yang dianut oleh orang-orang Jepang, ya. Jadi berbeda, ya, dengan agama langit dan agama bumi. Orang Jepang itu lebih cocok saya melihat terhadap agama bumi daripada agama langit. Karena dulu Jepang pernah mau disebarkan agama Kristen, tapi orang Jepang menolak mentah-mentah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan budaya mereka. Budaya mereka itu lebih cocok dengan budaya agama bumi. Agama bumi itu apa? Agama Buddha, agama Hindu, dan lain sebagainya. Ya, mereka lebih cocok itu. Karena apa? Karena mereka tidak terlalu suka terhadap agama yang terlalu dogmatis atau terlalu doktrin, ya. Mereka berpikir, ngapain sih kita harus memusingkan ritual-ritual ibadah? Ngapain kita harus terlalu dogmatis terhadap agama? Kenapa kita nggak fokus pada sesuatu yang ada di dunia? Fokus melakukan kebaikan, ya. Kemudian selain faktor yang saya ucapkan barusan, ada faktor lain, misalnya faktor kebudayaan, ya. Kebudayaan Jepang itu sangat menghargai yang namanya kerja keras, seperti yang saya katakan tadi itu. Disiplin, ya. Orang Jepang itu lebih fokus pada kehidupan sehari-hari dan tidak terlalu memikirkan tentang Tuhan dan agama. Karena mereka berpikir, ya, Tuhan juga suka manusia yang bekerja keras, manusia yang berkelakuan baik, ya. Tuhan tidak hanya melihat sampul-sampulnya aja. Tuhan melihat esensi, ya.
daripada agama itu sendiri ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan orang Jepang itu masuk neraka karena nggak masuk ke agama kita, ya itu pemikiran kampungan ya menurut orang-orang Jepang. Itu pemikiran childish ya menurut orang Jepang. Mereka akan ketawa ya. Kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu ada, tidak mungkin Tuhan berpihak. Kalau Tuhan berpihak, itu artinya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian selain itu ada pengaruh lain, misalnya pengaruh daripada Konfusianisme. Ya, Konfusianisme juga memiliki pengaruh besar pada kebudayaan Jepang. Konfusianisme atau Konfusianisme ini memiliki konsep tentang moralitas dan etika yang berbeda dengan konsep Tuhan. Jadi lagi-lagi mereka ini lebih cocok pada agama bumi daripada agama langit ya. Mereka sangat cocok dengan agama bumi. Ya, agama Konfusianisme ini bukan agama sih sebenarnya, tapi ajaran ya. Ajaran yang berfokus pada diri sendiri, bukan berfokus pada luar ya. Kemudian faktor sosial juga mempengaruhi ya. Masyarakat Jepang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan. Orang Jepang tidak ingin menimbulkan konflik atau perdebatan tentang agama, karena mereka berpikir bahwa agama yang terlalu dogmatis ya, agama yang terlalu doktrinisasi itu biasanya akan menimbulkan gesekan-gesekan. Apa alasannya? Apa buktinya? Ya kalau agama yang dogmatis itu kan biasanya mereka akan menganggap bahwa agama mereka yang paling suci, agama lain sesat. Ada istilah egosentris, agama kita yang paling benar. Orang-orang Jepang tidak menerima itu. Orang-orang Jepang berpikir bahwa kalau kita mengatakan agama kita yang paling benar, ini akan menimbulkan gesekan-gesekan ya terhadap keharmonisan umat beragama. Kemudian pengaruh daripada modernisasi ya. Modernisasi dan industrialisasi Jepang pada abad ke-19 dan pandangan orang-orang Jepang terhadap agama. Orang Jepang lebih fokus pada kemajuan suatu bangsa ya, kemajuan teknologi daripada sibuk ya dengan ritual-ritual agama. Orang Jepang berpikir seperti itu. Bukan berarti mereka tidak bertuhan ya. Ya, dengan berbuat baik, dengan melakukan kebaikan-kebaikan ya, dengan memperbaiki diri, introspeksi diri, itu adalah bagian daripada menyembah Tuhan. Itu dalam pandangan orang-orang Jepang. Mereka punya budaya malu. Saya juga bingung ya, kenapa di negara yang dikit-dikit agama, semua dihubungkan dengan agama, tapi mereka tidak punya budaya malu. Ya. Saya lebih respect pada Jepang ya, pejabatnya kalau misalnya nih melakukan korupsi, mereka langsung mengundurkan diri. Nggak tunggu dipecat ya, langsung mengundurkan diri karena mereka punya budaya malu, sehingga mereka jadi negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kejujuran suatu bangsa itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Apa alasannya? Jadi gini guys, kalau misalnya kita tidak jujur ya, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Nggak bisa. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini ya bisa maju kalau mereka tidak bisa dipercaya. Masyarakatnya nggak bisa dipercaya, ya negaranya juga nggak bisa dipercaya, atau pemerintah juga nggak percaya. Harus saling percaya ya. Jadi kalau suatu negara itu banyak korupsi, banyak orang yang menipu, orang yang tidak jujur ya, beragama tapi tidak jujur ya, agama hanya di mulut-mulut saja, agama hanya di kerongkongan, maka ini tidak akan bisa menjadikan Konoha negara maju. Nggak bisa ya. Jadi saya melihat ya, Konoha itu lebih cocok dengan agama seperti yang dianut, atau lebih cocok dengan Jepang ya. Kalau kita mau meniru Jepang itu lebih cocok karena kita lebih dekat dengan Jepang karakternya ya. Kita butuh yang namanya kerja keras. Kan Jepang itu kan sumber daya alam itu tidak terlalu banyak ya. Di Konoha juga sebenarnya nggak terlalu banyak sumber daya alam. Cuman kita aja yang kemakan propaganda atau hoax. Coba cek data. Konoha itu nggak masuk 10 besar sumber daya alam terbanyak di dunia. Nggak ada. Mana datanya? 10 besar nggak ada. Kita tuh sebenarnya diprovokasi atau jadi ini sebenarnya ya propaganda atau nyanyian daripada para politisi. Biar apa? Biar kita pilih mereka. Setiap mau pemilu mereka akan mengatakan negara kita negara kaya, sumber daya alam kita melimpah. Nggak masuk tuh 10 besar. Kita nggak masuk 10 besar di dunia sumber daya alamnya. Jadi Konoha dengan Jepang itu agak mirip-mirip ya. Kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak akan bisa jadi negara maju. Sama seperti Korea. Korea kan nggak punya sumber daya alam ya.
sehingga susah menjadi negara maju. Ya kebetulan Korea cocok dengan agama Kristen ya. Mereka didukung dengan agama Kristen juga ya. Yang kebetulan agama Kristen itu berorientasi pada saintifis ya, kebaikan-kebaikan ya. Tidak berorientasi pada dogmatis ya. Sekarang saya melihat agama Kristen tidak terlalu dogmatis ya. Walaupun di Konoha banyak gereja-gereja yang terlalu dogmatis, tapi overall ya saya melihat ya, kalau di kancah internasional tidak terlalu dogmatis lagi ya. Berorientasi pada kebaikan-kebaikan ya, berorientasi pada saintifis ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau maju itu kita lebih condong ke Jepang ya. Kalau mau meniru ya, jangan meniru yang di barat. Kita berbeda jauh ya peradabannya dengan orang barat. Kita lebih dekat sama Jepang sebenarnya. Jepang, China, yang dekat-dekat dengan kita. Karena apa? Karena karakter bangsa kita itu lebih mirip-mirip seperti itu ya. Ya, pembentukan daripada karakter bangsa kita itu seperti itu ya. Atau nenek moyang kita itu agak mirip-mirip lah. Zaman dulu nenek moyang kita itu kan agama yang namanya agama bumi ya. Agak mirip-mirip seperti Jepang ya. Agama Jepang juga seperti itu zaman dulu. Nah, agama bumi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan pengucapan, kalau ada kesamaan. Semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha. Saya Ray Konoha, salam rasional.